Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nama dua nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Oke, pertama-tama saya perkenalkan dulu nama saya ya. Nama saya Ahmad Fauzi Al-Hafid, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Segede Bandung. Adapun kali ini saya mau ngapain? Ya, kali ini saya akan sedikit membahas ya mengenai selanjutnya. Nah, mengenal sandwich generation ya. Sebenarnya ini adalah salah satu rangkaian tugas ya, rangkaian tugas final dari mata kuliah penyuluhan KB dan kependudukan. Dan pada kesempatan kali ini lebih ke arah kependudukannya ya, bukan lebih ke arah KB-nya. Jadi tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah mengenal sandwich generation demi menciptakan generasi dengan SDM yang berkualitas. Next. Sebelumnya, saya pengen kalian lihat ini gambar apa. Pin, gambar apa, Pin? Roti kakak. Gambar apa yang ini? Terus belum dijawab Bang Pidi. Pidi jawab dulu dong. Sandwich. Kemudian yang selanjutnya. Next. Praktik ngomong. Yang ini apa, Pin? Burger. Nah, dari kedua makanan ya, dari kedua gambar makanan tersebut, ada yang tahu nggak persamaannya apa? Sama-sama dari roti. Sama-sama dari roti, benar. Satu, ada lagi yang lain? Berlapis-lapis. Sama ada sayuran. Ada sayuran, ya benar, ada sayuran. Ada apa lagi di sini? Ada mayones, mungkin ada keju segala macam. Nah, lalu apa korelasinya dengan generasi sandwich? Ya mudah saja gitu. Karena apa ya? Si sandwich ini kan dia terdiri dari beberapa tumpukan, ada roti, kemudian ada isi, kemudian ada roti lagi. Next, Pak. Jadi generasi sandwich ini sendiri merupakan generasi yang orang dewasa ya, termasuk kepada fase dewasa yang harus menanggung beban 3 generasi. Jadi generasi orang tuanya, dirinya sendiri, terus keturunannya. Kemudian kondisi tersebut tadi ya dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging itu yang isinya itu dihimpit oleh 2 roti gitu. Roti yang pertama yang atas adalah orang tuanya sendiri, kemudian yang kedua isinya itu adalah dirinya sendiri, kemudian yang roti bawahnya itu anaknya atau keturunannya ya. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa generasi sandwich ini terjadi pada seseorang, baik itu pria atau wanita yang memiliki rentang umur dari 30 sampai 60 tahun ya. Next one. Nah, sandwich generasi ini dikategorikan kepada 3 kategori ya. Menurut Carol Abaya. Carol Abaya itu siapa? Dia adalah seorang aging and elder care expert. Dia mengkategorikan sandwich generation ini sebagai
dengan 3 kategori gitu. Yang pertama ada the traditional sandwich generation, kemudian yang kedua ada the club sandwich generation, dan yang ketiga adalah the open faced sandwich generation. Yang tradisional ini biasanya berada pada rentang usia orang dewasa, usia 40 hingga 50 tahun yang terhimpit oleh beban orang tua yang berlanjut usia, dan juga anak-anak yang mereka itu masih membutuhkan finansial gitu dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah the club sandwich generation. Ini rentang usia antara 30 sampai 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tuanya, kemudian anak, kemudian ada juga cucu jika sudah punya ya. Kemudian kakek atau neneknya sendiri gitu, jika masih ada. Kemudian yang ketiga adalah the open face. Yang ini adalah anyone involved di sini artinya adalah siapapun yang terlibat di dalam pengasuhan orang lanjut usia. Namun dia itu bukan sebagai penanggung jawab aslinya gitu. Kalau yang tadi tradisional sama the club itu adalah ya dirinya sebagai anak dan orang tua. Kalau yang ini bukan. Contohnya adalah seperti pengurus di panti jompo. Mereka termasuk pada kategori yang ini. Kemudian dari sandwich generation ini sebenarnya ada beberapa efek-efek yang negatif ya. Next. Selain mudah stres, beratnya beban yang dipikul mereka sebenarnya terkadang membuat mereka jadi kelelahan dan rentan mengalami gangguan-gangguan mental ya, seperti guilty. Guilty di sini adalah perasaan bersalah ya. Dari perasaan bersalah ini dia mungkin merasa bahwa oh saya tidak cukup berjuang gitu untuk bisa memenuhi kewajiban saya gitu sebagai anak, adapun memenuhi hak-hak saya sebagai orang tua terhadap anak gitu. Dari perasaan bersalah ini lama-lama kalau misalkan dibiarkan terus akan menyebabkan kepada insecure ya. Seseorang akan menjadi tidak percaya diri dan tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri gitu. Kemudian ada yang kedua, overloaded. Overloaded ini ya terlalu overload, begitulah, ngertilah mungkin. Dari overload ini kalau misalkan dibiarkan terus-menerus ya akan menyebabkan overthink juga. Kemudian yang selanjutnya ada exhausted. Dari kelelahan ini dia bisa, jika dibiarkan terus-menerus, dia bisa sampai ke tahap burnout. Kemudian yang selanjutnya ada anxiety. Ada anxiety, dia kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, nantinya akan mencapai kepada tahap depresi. Nah, sebenarnya apa korelasi si sandwich generation ini dengan SDM yang tadi disebutkan di ini ya, di judul. Sebenarnya dari side effect ini, dari efek samping dan dampak buruk ini, itu pastikan akan membuat kita tidak tidak fokus gitu dalam melakukan sesuatu hal, tidak untuk jadi produktif itu tidaklah mudah. Kemudian ya bakal jadi yang tadi depresi, burnout segala macam, itu justru menghambat kepada perkembangan diri gitu. Kemudian dari dampak-dampak buruk ini, gimana caranya kita untuk menghindarinya gitu. Next. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah avoid the sandwich generation cycle. Menghindari siklus lingkungan generasi sandwich gitu. Maksudnya apa siklus generasi lingkungan sandwich ini? Maksudnya adalah ketika seorang orang tua dia sudah berada di dalam generasi sandwich ini dan dia istilahnya kebingungan mungkin, atau mungkin tidak tahu bahwa dirinya adalah termasuk ke dalam kategori ini,
kemudian yang menyebabkan suatu saat anaknya juga jadi generasi sandwich juga gitu. Jadi seolah-olah ya tidak terputuskan gitu sebelum ada yang benar-benar menyadari akan hal itu gitu. Kemudian sebenarnya bukan hal mudah ya untuk memutus rantai ini, tapi bukan berarti juga mustahil. Mungkin akan sedikit sulit keluar dari lingkaran ini, mungkin nggak sedikit, mungkin banyak juga. Tapi bisa kok, istilahnya sebagai generasi terakhir lah, istilahnya pemutus rantai sandwich generation ini, sebisa mungkin kita harus bisa menyadari gitu keadaan kita sekarang. Masa lalu emang nggak bisa diubah, tapi masa depan kan bisa dibikin lebih baik lagi kan, dengan cara ya dipersiapkan. Lalu bagaimana cara memutusnya? Next. Bagaimana cara menghindari atau memutus rantai circle ini? Yang pertama ada poin catat pemasukan dan pengeluaran ya. Sebenarnya ke semua poin ini kunci atau jalan keluarnya itu adalah, atau pemutusnya itu adalah pengelolaan finansial ya. Di sini kalau bisa dilihat sama kalian ya, ini sebenarnya semuanya soal finansial. Yang pertama ada catat pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama, mencatat arus kas mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Sebenarnya terdengar sepele ya, tapi catatan ini bakal ngebantu banget, bakal nge-track banget keuangan di tiap bulannya gitu. Nantinya dari catatan ini bisa kelihatan gitu, kira-kira ada nggak keperluan yang budgetnya bisa dikurangi, atau misalkan ada keperluan yang ya emang nggak terlalu perlu gitu dan bisa dihilangkan. Misalnya budget makan siang di kantor misalkan ya, atau makan siang di kampus ternyata lumayan besar gitu, gila mahasiswa. Kayaknya bisa dibawa bekal deh dari kosan atau dari rumah gitu. Lebih baik ya kita bawa bekal aja. Kemudian untuk poin yang kedua adalah menyiapkan program pensiun. Kebutuhan hidup ya pastinya akan terus ada ya, meskipun kita sudah tua juga gitu. Sayangnya ketika kita sudah beranjak kepada lanjut usia, tahap lansia, yang nggak cuma fisik itu yang menguat, tapi produktivitas juga pastinya akan menurun. Secara ekonomi juga. Kemudian caranya agar bisa cukup berkecukupan saat usia adalah ya memiliki dana pensiun gitu. Kita yang umurnya mungkin masih ada yang 20-an, ada yang 30-an mungkin, siapa di mungkin ngerasa ya lansia tuh masih lama gitu, masih jauh, tapi ya apa salahnya kita tahu dan kita mempersiapkan itu dari sejak dini gitu. Kemudian yang selanjutnya ada apa ini? Kelola penghasilan dengan bijak. Ini khusus untuk yang sudah berpenghasilan ya. Mahasiswa juga sebenarnya ya kalau udah berpenghasilan ya lebih bagus loh. Kelola penghasilan dengan bijak. Bisa dipakai rumus 50, 30, atau 20. Atau rumus 40, 30, 20, atau 10. Maksudnya gimana? Rumus ini tuh sebagai pembagi gitu. 50% misalkan untuk kebutuhan seperti makan, listrik, atau ya keperluan bulanan gitu dan lainnya. 30%-nya adalah untuk keinginan atau ya hiburan lah, sebagai hiburan biar nggak ngerasa stres. Kemudian 20%-nya bisa buat ditabung. Atau rumus yang tadi 40, 30, 20, atau 10. 40 buat kebutuhan pokok, 30 untuk cicilan-cicilan, mungkin ada yang aktifin pay later di sini. Kemudian yang 20-nya untuk ditabung, dan yang 10%-nya untuk kebaikan, bisa beramal seperti beramal ke saya. Kemudian ada yang keempat, menambah sumber penghasilan. Untuk memperbaiki kondisi keuangan sebenarnya bisa juga ya kita dengan menambah sumber penghasilan. Kalau misalkan awalnya sumber pendapatan itu cuma dari gaji misalkan, ini untuk yang sudah bekerja ya, mungkin bisa dicoba buka bisnis sampingan gitu, atau seperti freelance, atau misalkan ya apapun lah gitu yang berasal dari hobi-hobi kita.
Bisa bisa misalkan kayak mungkin kita hobi fotografi, ya kita buka jasa. Kita punya skill mendesain, kita buka jasa. Atau misalkan ada yang hobinya masak di sini, ya bisa jualan di box misalkan, atau buka catering dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah bicarakan dengan anggota keluarga. Sebenarnya membicarakan soal uang ke anggota keluarga itu mungkin nggak mudah ya buat sebagian orang, dan takut berakhir canggung gitu. Tapi ya biar nggak memberatkan kita gitu sebagai seorang yang mungkin berada di berada di kategori sandwich generation ini, ya komunikasi adalah kuncinya gitu. Kalau misalkan kita punya saudara, ya ajak mereka untuk PT-PT lah, patungan untuk menanggung beban orang tua misalkan, biar terasa lebih ringan. Tapi kalau misalkan anak tunggal dan tidak punya saudara, ya coba bicarakan dengan baik kepada orang tua gitu. Kasih tahu kemampuan finansial itu kayak gimana gitu, kemampuan kita, dan insya Allah ya mereka juga pasti paham gitu. Jangan maksa menanggung kebutuhan orang tua itu di luar batas, apalagi ya sampai maksain berhutang, ya itu makin nambah-nambah lagi masalah gitu kan. Coba aja terbuka gitu, biar orang tua tahu, ngerti, dan nggak sampai salah paham gitu, nggak sampai nganggep ya kita itu sebagai anak itu pelit lah atau ya sebagainya. Kemudian ada poin yang terakhir di sini, ada memiliki asuransi kesehatan. Semakin tua sebenarnya ya, yang seperti tadi disebutkan, kekuatan tubuh gitu nggak akan tetap kayak gini gitu, pasti bakal berkurang. Kemudian memasuki masa lansia pasti gampang sakit segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan pas mudanya jarang olahraga, kayak mahasiswa. Jarang olahraga dan jajan junk food terus, mungkin ya Shopee Food terus, paylater. Mungkin hari sebenarnya biaya kesehatan makin mahal gitu ya. Terus nih, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi, siapa namanya ini? Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa kenaikan biaya kesehatan lebih cepat gitu daripada pertumbuhan ekonomi tahunan. Tentunya ini ya pasti memberatkan semua orang ya, seluruh lapisan masyarakat pasti berat, apalagi yang nggak punya BPJS. Karena itu ya kita harus memiliki asuransi kesehatan. Untuk apa? Ya dengan asuransi kesehatan, biaya pengobatan, dokter, rawat inap, segala macamnya itu bakal ditanggung sama asuransi. Sama kayak BPJS lah, 11-12 nggak sih? Tapi ya sesuai kontrak dan kesepakatan gitu antara kita dan si perusahaan asuransi tersebut. Nah, sampai di sini. Next. Sebenarnya apa sebenarnya korelasi yang mengkaitkan ini dengan SDM? Sebenarnya ya, untuk kita tahu gitu tingkat SDM di daerah kita itu bagus atau tidak, itu bisa dilihat dari indeks IPM. Ya dari IPM lah, saya lupa apa itu. Pokoknya salah satu salah satu penilaiannya itu ada di biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan daya beli. Ketika suatu daerah biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan daya belinya itu tinggi, otomatis satu daerah di sana itu ya SDM-nya pasti berkualitas gitu. Dan ketika kita mengalami finansial yang buruk, kita berada di dalam kondisi yang ya sebutlah itu generasi sandwich, bagaimana bisa gitu kita untuk mencapai SDM yang bagus ketika ya kita sendiri si nilai biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan daya belinya itu tidak tinggi. Jadi begitulah sekiranya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya,
kita masih punya waktu sekitar 5 menitan lagi ya sampai 13.40 karena Zoom saya tidak premium. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya tungguin. Ntar ini masih ada nggak seorang? Bukan ada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari para partisipan? Ditunggu 1 menit lagi deh sampai 13.37. Setelah ini ada ini ya, sesi dokumentasi dulu, diharapkan kepada kalian untuk on cam. Bisa di capture nggak sih Bang? Oh, bisa. Oke, mungkin di kalian udah ada notif ya, notif dari Zoom. Mungkin bagi yang belum tahu, kan udah tadi, udah dibilang juga. Ya sudah, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan, sekian mungkin pemaparan materi pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ternyata masih ada hal-hal yang membingungkan kalian, itu bisa ditanyakan di luar forum gitu ya. Pengen on cam dulu dong semuanya. Gitu Pak. Enggak dari situ. Gak rilis ya. Makasih. Iya, iya lu sih. Di ini dulu ya. Dong operator di screenshot. Di screenshot bagian yang kayak 1, 2, 3. Kenapa nggak lu ngomong sendiri aja Pak? Oh iya benar. Mungkin latihannya bentar ya. Oke. Nah, saya abak. Nah, 1, 2, 3. Tangannya waktu ya. Ya, coba tangan kayak gini, ini disuruh dari ininya, dari jadi kader KB tuh ya. Iya. Gini dong, nice. Ayo pilih. Cepetan udah bukan. 1, 2, 3. 1. Satu lagi gini. Ya. Ya, gini. Oke. Ayo. Saja kalau 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih teman-teman semua, teman-teman saya semua ini atas ketersediaannya kalian. Mungkin ada yang sedang sibuk di acara apa, mungkin ya ada yang sedang nganggur juga, saya tahu. Terima kasih atas ketersediaannya untuk siang hari ini.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget loh ini.